Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Widodo dari nomor induk mahasiswa 24539769 SV 24669 dari kelompok PGPBA. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kode yang digunakan pada proyek acara 12, yaitu membuat room database pada sebuah aplikasi. Nah, yang pertama di sini di bagian main activity itu membuat layout menggunakan linear layout terdiri dari edit text dan juga button, serta menggunakan recycler view. Di bagian linear layout itu lebar dan tingginya menyesuaikan parent, paddingnya 16, orientasinya vertikal. Terus di dalamnya ada linear layout lagi dengan lebar menyesuaikan parent, tingginya menyesuaikan konten, orientasinya horizontal. Di dalamnya ada edit text dengan ID add input, lebarnya 0, tingginya menyesuaikan konten, bobotnya 1, hintnya catatan baru, dan juga button dengan ID btn add, lebarnya menyesuaikan konten, tingginya juga menyesuaikan konten, teksnya tambah. Terus untuk recycler view-nya itu ID-nya RV Notes, lebarnya menyesuaikan parent, tingginya 0, margin top-nya 12, bobotnya 1. Terus selanjutnya untuk di bagian adapter itu menggunakan linear layout juga dengan lebar menyesuaikan parent, tingginya menyesuaikan konten, padding vertikalnya 8, horizontalnya 4, orientasinya horizontal. Di dalamnya ada text view dengan ID TF title, lebarnya 0, tingginya menyesuaikan konten, lebarnya 1, text appearance-nya ATR text appearance body large, teksnya judul catatan. Terus untuk bagian button, ID-nya button edit, lebarnya dan tingginya menyesuaikan konten, isi teksnya edit. Dan juga terakhir button delete dengan ID button delete, lebar tinggi menyesuaikan konten, isi teksnya hapus, layout margin startnya 8. Setelah itu membuat data class dengan nama node, mengimpor library entity dan juga primary key. Data class ini adalah wadah untuk data yang akan dimasukkan di aplikasi ini. Di sini menggunakan ID. Jadi table name-nya nodes, terus wadahnya ini itu berdasarkan ID yang disimpan. Jadi primary key-nya auto generate sampai dengan true, filenya ID dengan tipe long, file title tipenya string. Terus selanjutnya membuat interface node DAO. Di sini interface-nya itu berfungsi untuk menjalankan query untuk memilih data berdasarkan ID dengan fungsi get all flow list node. Terus menginsert atau menambahkan data ke dalam node, setelah itu mengupdate dan juga melakukan delete data. Selanjutnya membuat database dengan konteksnya itu node atau catatan. Database ini dibuat menggunakan room database builder dan juga namanya adalah nodes.db. Terus terdapat juga fungsi node DAO yang artinya database ini terhubung langsung ke interface node DAO. Terus selanjutnya membuat nodes repository. Ini adalah jembatan antara interface node DAO dengan nodes view model. Di bagian nodes repository ini itu ada function get all untuk mengambil semua data di DAO interface berdasarkan fungsi get all, DAO.getAll. Terus ada function insert juga untuk menambahkan datanya. Di situ ada variable t untuk judul, dan juga kalau misal empty, DAO insert node title-nya sama dengan t. Terus ada function untuk mengupdate dan juga menghapus, DAO update dan juga DAO delete node. Terus selanjutnya di bagian view model, di sini untuk menampilkan data yang data paling terbaru yang sudah ada dari interface nodes DAO tadi ke aplikasinya. Jadi di sini ada
file DAO mengambil data dari database app database.getInstant di dalam variabel DAO. Terus dari nodes repository juga, setelah itu ada variabel nodes, state flow, list node, repo get all. Nah, itu ngambil dari nodes repository tadi. Di state in itu langsung mengubah datanya itu langsung yang terbaru gitu saat ketampil. Kalau misalnya ada perubahan, dia langsung merubah datanya tuh yang paling terbaru, yang paling update. Terus ada function add node, delete node, dan juga update node. Itu juga ngambil datanya dari repo insert, repo delete, dan repo update. Karena repository tadi adalah jembatan data, jembatan antara interface node DAO sama view model. Jadi dia tuh kayak otak yang mengatur data-data dari interface node DAO tadi ke view model, data apa yang bisa ditampilkan gitu. Terus selanjutnya di bagian nodes adapter ini terdapat private var, items, list, terus on edit, on delete, terus menginisialisasi recycle view, nodes adapter, terus menginisialisasi binding items node yang sudah dibuat tadi, dan juga recycle view holder. Terus ada function on create view holder, ini isinya memanggil binding item node yang udah dibikin tadi. Terus function on bind view holder itu ada variable node sama dengan items, position, width, holder binding, item node binding tadi. Terus ada tv title.text, no title. Terus ada fungsi untuk button edit dan juga button delete. Terus ada function get item count. Terus ada function submit list item sama dengan new items, notify dataset change. Jadi function submit list ini akan langsung menampilkan data yang terbaru. Karena ada notify dataset change. Terus di bagian running activity ini ada penginisialisasian binding, activity main binding, terus nodes view model, ya view model yang tadi, terus ada sama adapternya. Terus ada function on create yang isinya penginisialisasian binding, terus function setup recycle, setup action, dan observe data. Di bagian function setup recycles itu ada adapter sama dengan nodes adapter, manggil adapternya yang tadi. Terus isi dari adapternya itu kan ada item sama dengan empty list, on edit, on delete. Terus ada binding RV nodes, layout manager, linear layout manager, ini untuk ngatur layoutnya, sama binding RV nodes adapter sama dengan adapter, itu untuk adapternya, manggil binding adapternya. Terus ada function setup action, ini untuk memanggil binding btn add set on click listener. Terus file textnya binding add input text, fm add node, binding add input set text. Terus selanjutnya ada function observe data, ini buat nampilin data dari fungsi submit list. Fn nodes collect latest list, ya, menampilkan data yang paling terbaru juga. Terus untuk untuk function show edit dialog itu ketika nanti pengguna klik bagian button on edit, dia bakal munculin show edit dialog node. Nah, isinya itu ada variabel input, jadi masukin judul dan juga set selection. Habis itu ada set title-nya edit catatan, set view input, set positive button simpan. Terus input text to string, if new text is not empty, langsung node-nya itu diupdate karena ada data yang diperbarui. Terus dialog di miss, ditutup. Terus ada button kalau misalnya nggak jadi ngedit, batal, berarti datanya tidak ada yang berubah. Langsung saja ke bagian running app-nya. Baik, di sini
hasil runningnya. Misalnya kita menambahkan judul untuk catatan baru itu UAS, lalu ditambahkan. Nah, di sini telah muncul data baru. Misal lagi IUT tambah. Nah, ini ada 2 data baru. Terus kita ingin mengedit di bagian IUT. Nah, di sini langsung muncul dialog dengan nama edit catatan dan kita langsung bisa edit datanya. Misal PJPB acara 12. Terus kalau misal klik simpan, berarti datanya ke update. Tapi kalau misal kita edit batal, berarti datanya tetap sama aja. Terus selanjutnya ada bagian hapus. Ini untuk menghapus datanya secara permanen. Hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.